Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan konsekuensi status kewarganegaraan. Menurut R.H. Graveson, sebagaimana dikutip oleh Bayu Seto 14, menyatakan bahwa hukum perdata internasional merupakan bidang hukum yang berkenaan dengan perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorialitas atau personalitas, sehingga dapat menimbulkan masalah atau pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain, atau biasanya hukum asing, untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksa pengadilan sendiri atau pengadilan asing. Status kewarganegaraan menjadi salah satu asas untuk menetapkan status benda bergerak, yaitu ditentukan hukum dari tempat memegang hak atas benda tersebut atau besitzer atau egenar berkewarganegaraan asas nasionalitas. Di samping itu juga status benda bergerak ditentukan menurut hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili atau asas domisili. Kedua asas ini sebenarnya dilandasi oleh asas hukum lain, yaitu asas mobilia secuntur personam atau status. Salah satu perwujudan hak kebendaan adalah hak milik merujuk pada ketentuan pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sri Swedewi Majason Sofyan memberikan makna bahwa hak milik merupakan di mana pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya atas suatu benda dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUP, maka telah diatur tersendiri dengan masalah hak milik atas tanah benda berkaitan dengan tanah. Dalam hal terakhir, inilah yang menarik dikaji isu hukum terkait dengan status kewarganegaraan. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan dalam pasal 9 JO pasal 21 UU menentukan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi subjek hak milik. Disinyalir oleh Maria S.W. Sumarjo 17, sering timbul gagasan untuk memberikan kemungkinan warga negara asing memiliki bangunan saja, sedangkan tanah hak milik warga negara Indonesia diserahkan dengan cara hak sewa atau bangun untuk hak pakai. Hal ini sering menimbulkan praktik pemindahan hak milik terselubung. 18 praktik semacam itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena bertentangan dengan undang-undang, yaitu melanggar larangan sebagaimana pasal 26 ayat 2 UUP berkenaan dengan pemindahan hak. Disampaikan praktik semacam itu upaya yang tidak kalah menarik untuk memberikan kemungkinan bagi warga negara asing memiliki hak atas tanah yang dilarang UU-PA adalah jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama seorang WNI, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahi aturan, namun di samping itu dilakukan upaya pembuatan perjanjian kekuasaan warga negara Indonesia dan memberikan kewenangan bagi penerima kekuasaan atau warga negara asing untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas tanah tersebut. Memberikan hukum dapat dilakukan dengan pemegang hak atau warga negara Indonesia, sehingga pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. Demikian sekedar sebagai sebuah ilustrasi betapa status kewarganegaraan memberikan makna dan implikasi yang luas dalam lapangan hukum benda. Yang berhubungan dengan hukum penjaminan, kiranya sudah diketahui bahwa hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan, jaminan perorangan, dan jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengakui benda-benda yang bersangkutan. 19 dikaitkan dengan isu kewarganegaraan, maka asas kewarganegaraan merupakan salah satu asas untuk menentukan kaidah hukum mana masalah validitas jaminan itu ditentukan. Dalam hal ini fasilitas jaminan itu ditentukan hukum dari tempat si pemegang jaminan atau kreditur menjadi warga negara. Lain hal juga adalah ditentukan dari tempat
si pemegang jaminan atau kreditur menjadi warga negara. Lain hal juga adalah ditentukan dari tempat si pemegang jaminan berdomisili. Implikasi yuridis lainnya adalah lapangan hukum perjanjian dalam pandangan Bayu Seto dan paralel dengan pendapat Lawrence P. Simon 20, perjanjian merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih yang berisi sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang diakui dikaitkan dengan isu kewarganegaraan. Maka dalam hal pelaksanaan perjanjian, maka kewarganegaraan menjadi salah satu indikator tentang hukum yang relevan untuk diberlakukannya. Asas ini merupakan salah satu perwujudan dari the prover of law contract, di mana berasal asumsi bahwa setiap aspek dari perjanjian pasti terbentuk berdasarkan sistem hukum, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagai aspek dari satu perjanjian diatur oleh sistem hukum yang berbeda. Dalam lapangan hukum publik, diakui secara luas bahwa setiap orang memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Perbedaan dan pendapatan legal yang hanya dapat dilakukan dalam hal-hal berkaitan. Satu, perlakuan khusus yang diperlukan hanya untuk sementara waktu dan rangka kebijakan afirmatif action untuk mempercepat ketertinggalan yang bersangkutan dari perkembangan yang umum. 2. Pemenuhan persyaratan jabatan yang merupakan keahlian khusus atau official requirements untuk pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, kekhususan yang bersifat permanen dan bersifat kodrat, seperti karena faktor-faktor perbedaan jenis kelamin, faktor-faktor penyakit dan kondisi cacat fisik permanen dan lainnya. Hanya sebatas atas ketiga inilah perlakuan berbeda dapat dilakukan yang syariat itu sebagaimana mestinya dengan berdasarkan undang-undang. Setiap warga negara menyandang hak-hak dan kewajiban. Kewajiban yang sama dari terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang diakui atau rekognisi, dihormati, respek, dilindungi, protek, difasilitasi, dan dipenuhi full fight oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban yang merupakan hak negara yang diakui, dihormati, dan ditunaikan oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu sering dikatakan demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan, sering dikaitkan dengan beberapa unsur dan mekanisme. Demikian pula dengan berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur untuk mekanisme tersebut adalah adanya jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan penghormatan atas hak dan atas identitas kewarganegaraan merupakan paspor seseorang untuk masuk ke dalam lalu lintas kehidupan bernegara secara penuh. Tanpa dan kewarganegaraan, seseorang hampir tidak mampu berbuat banyak dan tidak berlindungan hukum dan tidak dapat diperlakukan layak sebagai warga negara. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam baiklah, kita masuk pada cara menentukan status kewarganegaraan. Dalam pasal 1 Konvensi Den Haag 1930 diakui kebebasan negara untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Hal inilah yang menyebabkan dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas, yaitu asas pertama, asas ius sanguinis, yaitu penentu asas tertentu kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau law of the world. Kedua, asas ius soli, yaitu penentu status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan atau law of the soil. Menurut asas ius sanguinis, seseorang adalah jika ia dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang dapat memudahkan baginya bagi adanya solidaritas. Namun demikian, seperti dikatakan oleh Harsono 42, tidak mudah negara mengatur asas ini. Hal disebabkan meskipun suatu negara mengatur kewarganegaraan berdasarkan keturunan, namun ikatan antara negara dengan warga negara dan dapat menjadi tidak eratnya bila warga negara tersebut tinggal lama di negara ini.
Sebaliknya, tinggal bersama di suatu negara mengeratkan hubungan yang penuh rasa solidaritas di antara orang-orang yang tinggal bersama di negara tersebut. Asas ius sanguinis dengan demikian mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan dengan daerahnya. Apabila orang tua berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Menurut James Asik dalam dinamika pergaulan antar bangsa, yang makin terbuka dewasa ini, kita dapat melihat batasan pergaulan antara penduduk yang dapat berbeda statusnya kewarganegaraan. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan istri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami istri, hubungan hukum antara suami istri yang melangsungkan perkawinan campur seperti itu menimbulkan persoalan. Wilayah hukum suatu negara secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahiran. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara luar negeri, misalnya sedang studi lanjut dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anak diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat, padahal kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Menurut Harrison, tempat asas ius soli terutama digunakan oleh negara-negara muda usianya yang masih membutuhkan rakyat yang berasal dari pendatang. Di samping itu, asas ius soli cenderung digunakan oleh negara imigrasi di mana orang-orang asing pindah ke negara itu. Dengan digunakan asas ini, maka keturunan orang asing yang lahir di negara tersebut menjadi warga negara, sehingga dapat dijaga membengkaknya jumlah orang asing. Banyak orang asing di suatu negara dapat menimbulkan kesulitan. Jika ada masalah yang menyangkut orang asing negara itu, sebaiknya negara merupakan negara imigrasi, di mana negara warga negara pindah ke negara lain mempunyai kecenderungan untuk menggunakan asas ius sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan. Hal tersebut untuk melestarikan hubungan antara negara leluhur dan warga negara yang pindah ke negara lain beserta keturunannya dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini. Menyaksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian ke luar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut asas kewarganegaraan yang sama, tentu hal itu tidak akan menjadi persoalan. Akan tetapi, jika kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan atau bipatrie, double citizenship. Berkewarganegaraan sama sekali apatris stateless. Kedua kondisi di atas terjadi antara lain karena sehingga belum berhasil dunia internasional mengadakan persetujuan internasional untuk menyamakan peraturan perundang-undangan nasional mengenai kewarganegaraan. Ketidakberhasilan usaha tersebut menurut Harrison 45 dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh adanya orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang yang rangkap kedua atau lebih kewarganegaraannya, baik apatrid, bipatrid maupun multipatrid, semua dipandang sebagai hal yang buruk oleh dunia internasional. Dapatlah dibayangkan betapa pedihnya orang-orang apatrid di mana-mana tidak ada negara yang mau melindunginya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka,
Di sisi lain, kesulitan dapat ditimbulkan terhadap orang-orang yang bipatrid, yaitu jika antara negara-negara di mana mereka menjadi warga negara yang sedang bermusuhan. Oleh karena itu, kondisi buruk Satu, penggunaan asas kombinasi dalam sistem hukum nasional. Kedua, dia perjanjian bilateral. Yang ketiga, perjanjian internasional kewarganegaraan. Pada cara yang pertama, dalam sistem hukum nasional digunakan asas kombinasi. Asas ini digunakan mengutamakan salah satu asas dan tidak mengabaikan asas lainnya, yaitu mengutamakan asas ius sanguinis dengan tidak mengabaikan asas ius soli, atau sebaliknya mengutamakan asas ius soli tidak mengabaikan asas ius sanguinis. Di samping itu juga sering digunakan asas kewarganegaraan secara khusus, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan bagi setiap orang. Kedua, asas dalam hal ini dilaksanakan cara yang kedua, yaitu melalui perjanjian bilateral. Sebagai contoh perjanjian bilateral mengenai kewarganegaraan yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yang pertama, persetujuan perihal pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949, serta yang kedua, perjanjian kewarganegaraan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina yang untuk Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Internasional mengenai kewarganegaraan. Pada tahun 1930 diadakan perjanjian internasional di Den Haag mengenai kodifikasi hukum internasional di bidang kewarganegaraan. Dalam perjanjian itu antara lain ditentukan seorang yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dapat dipandang sebagai warga negara dari masing-masing negara yang bersangkutan. Selain itu ditentukan bahwa perlindungan diplomatik atas seorang yang dipatri tidak dapat dilakukan oleh negara pertama karena negara lain juga di mana memiliki kewarganegaraan. Juga ditentukan bahwa dalam negara ketiga seseorang bipatrid akan dilakukan seolah-olah mempunyai satu kewarganegaraan saja. Perjanjian antar negara perlu diharmonisasikan adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu prinsip ius soli dan prinsip ius sanguinis. Sebagaimana diuraikan di atas, kita memang tidak dapat memaksakan pemberlakuan satu prinsip. Kepada suatu negara yang menganut prinsip yang berbeda akan terjadi beberapa kecenderungan internasional untuk mengatur agar terjadinya harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak dapat dihindari terjadinya dui kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak ada orang berstatus stateles tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai jalan tengah terdapat kemungkinan perbedaan tersebut. Banyak negara yang berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip dasar yang dianut dengan sistem hukum masing-masing. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.